Ya, selamat pagi Pak Budi ya. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang operating system komputer. Nama saya Ilyas Muntaha. NIM 17F10018. Program studi Teknik Elektro Universitas Gio Pranoto. Pengertian dari sistem operasi komputer. Sistem operasi yaitu perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Secara umum, sistem operasi komputer itu merupakan software yang di lapisan pertama terdapat memori komputer saat komputer mulai dihidupkan, sedangkan software yang lainnya digunakan setelah sistem operasi berjalan, sehingga masing-masing software tidak lagi perlu melakukan tugas-tugas inti tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi mempunyai operasi yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi itu bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungkan OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Contoh dari sistem operasi modern itu ada Linux, Android, iOS, Microsoft Windows, dan lain-lain. Perencanaan dan fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yaitu yang pertama, menjadikan komputer lebih praktis, cepat, dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sumber daya komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, dikembangkan sedemikian rupa supaya bisa menerima perubahan atau perkembangan baru yang lebih modern dengan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Fungsi sistem operasi komputer juga dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, fungsi sistem operasi sebagai mediator. Fungsi sistem operasi sebagai mediator itu yaitu sistem yang menghubungkan software dan hardware. Kemudian yang kedua, fungsi sistem operasi sebagai wadah, yaitu sistem operasi komputer tempat menginstal suatu aplikasi atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, fungsi sistem operasi komputer sebagai penerjemah. Fungsi komputer sebagai penerjemah itu adalah sistem operasi komputer melakukan proses penerjemahan bahasa program agar bisa ditampilkan ke layar monitor yang berupa grafis atau teks. Fungsi umum dari sistem operasi yaitu yang pertama, resource manager. Resource manager yaitu pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contoh dari resource manager itu seperti memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, interface atau tatap muka. Interface atau tatap muka yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat. Kemudian yang ketiga yaitu koordinator. Koordinator
itu adalah mengorganisasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dari proses secara berurutan. Kemudian yang keempat, guardian yaitu menyediakan akses kontrol dengan tugas melindungi file dan mengawasi data dan program. Kemudian yang kelima, gatekeeper yaitu fungsinya mengendalikan hak akses pengguna dalam mengendalikan yang berhak masuk ke dalam sistem agar bisa mengawasi apa yang dilakukannya. Kemudian optimizer itu berfungsi sebagai penjadwal masukan input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaan lainnya. Kemudian yang ketujuh, akuntan yang berfungsi mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pengambilan I/O di storage, dan waktu koneksi terminal. Dan yang ke-8, server berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Kemudian struktur dasar sistem operasi. Yang pertama, sistem monolik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur bisa saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Banyak sistem operasi komersial yang tidak teratur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, kemudian terbatas dengan lingkup originalnya. Sistem monolik terdapat dua mode operasi yang disediakan, yaitu mode kernel. Mode kernel itu seluruh instruksi boleh dipanggil, sedangkan mode pengguna itu beberapa instruksi I/O dan instruksi tertentu tidak boleh dipanggil. Struktur dasar dari sistem monolik itu yang pertama, program utama yang menghubungi prosedur pelayanan yang diminta. Kemudian yang kedua, kumpulan prosedur pelayanan yang menyediakan sistem call. Yang ketiga, kumpulan prosedur utilitas yang membantu prosedur pelayanan. Yang kedua, struktur dasar sistem operasi. Yang kedua, sistem berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah, layer 0 adalah hardware yang tertinggi layer, sedangkan user interface lapisan N memberi layanan untuk lapisan N+1, sedangkan proses-proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1 untuk membangun layanan lapisan N+1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1, namun lapisan N tidak dapat meminta lapisan N+1. Masing-masing harus berjalan pada lapisannya sendiri. Yang ketiga, virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur mesin maya terdiri atas komponen dasar utama. Yang pertama, kontrol program yaitu virtual mechanic monitor yang mengatur fungsi prosesor, memori, piranti I/O. Komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Yang kedua, konvensional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses pengelolaan informasi dan pengelolaan piranti. Yang keempat itu client server. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses yang dikategorikan sebagai server dan client, yaitu pertama server yaitu proses yang menyediakan layanan. Itu client adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Sistem yang berorientasi objek, yaitu mengimplementasi sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distruktur menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu sistem operasi Windows, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft
dengan menggunakan antarmuka yang berbasis GUI Graphic User Interface dengan tampilan antarmuka bergrafis. OS ini sudah familiar dan digunakan user sejak lama. Windows 10 berkembang hingga terbaru sekarang ini, yaitu Windows 8 dan Windows 10. Yang kedua, sistem operasi Linux, yaitu merupakan kolengan dari Minix. Sistem operasi ini juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Yang ketiga, sistem operasi Macintosh, yaitu operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Kemudian yang keempat, sistem Windows Mobile. Sistem Windows Mobile itu dibuat oleh Microsoft yang bergerak untuk penggunaan mobile. Sistem operasi BlackBerry atau iOS adalah sebuah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research Nation untuk perusahaan BlackBerry smartphone untuk penggenggam sehingga sistem operasi ini menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld yang baru, terutama trackpad dan touchscreen. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu bahwa sistem operasi komputer secara umum yaitu perangkat yang mengatur seluruh sistem sumber daya dan menyediakan layanan sehingga pengguna diberikan kenyamanan dan kemudahan untuk memanfaatkan sumber dari sistem komputer dalam perkembangannya bagi 4 generasi. Perkembangannya muncul banyak sistem operasi seperti Linux, Windows, FreeBSD dan lain sebagainya. Terima kasih.